menjadikan langit dan bumi. Ini adalah pengakuan kita semua bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan yang adalah pencipta yang berkuasa. Dasar kita beribadah pada pagi hari ini. 1 Korintus 1 ayat 3 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang bersyukur karena kasih karunia Tuhan menyertai kita, damai sejahtera dari Tuhan yang terus menyertai hidup kita sebagai sumber berkat yang menyertai kita sebagai orang percaya. Mazmur 51 berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan atas setiap pelanggaran, atas setiap dosa-dosa, supaya kita boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, pada ibadah hari ini dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa sama Tuhan. Mazmur 32 ayat 5. Aku mengaku kepadamu dosaku dan tidak menyembunyikan kesalahanku. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari saudara kita berdoa sebelum ibadah kita mulai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya pada pagi siang hari ini Engkau kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau, dan Engkau boleh berkenan akan setiap penyembahan kami, dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi tuntunan dan arahan hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, menikmati Engkau Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat
tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Tuhan, Selama-lamanya kita kita bersamamu. bersamamu selamanya. Oh, selama-lamanya Bersamamu Tuhan, ikut Engkau Tuhan.
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus,
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari silakan Kasih duduk Tuhan. jemaat Tuhan. Kasih. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua berkat kasih anugerah-Mu yang kembali Kau berikan di setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini di bait kudus-Mu kembali Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Bapa. Semua karena pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami mampu kembali datang di bait kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan ibadah hamba pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir Tuhan. Sehingga ibadah yang kami jalankan ini Tuhan dapat menyukakan hati-Mu Bapa. Bapa, pagi hari ini kami datang membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu untuk bangsa ini Bapa. Terima kasih atas semua kasih-Mu yang begitu besar untuk bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh ada sampai hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Bapa, Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati juga setiap sektor usaha perdagangan Tuhan. Agar melalui mereka semua Tuhan, ekonomi Indonesia boleh kembali bertumbuh Bapa. Bapa, Kau berkati juga setiap provinsi-provinsi yang ada di bangsa ini Bapa. Kau berkati juga setiap kota-kota yang ada Tuhan. Kau berkati juga setiap pemimpin di bangsa ini Tuhan. Berikan mereka semua hati yang tunduk dan takut akan Kau Bapa. Agar mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dengan mengambil keputusan yang tepat Bapa untuk bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju Tuhan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu, atas semua pimpinan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menyertai bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga membawa gereja-gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berada. Kau berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati juga gembala sidang yang ada Tuhan, dimanapun sudah Engkau tepatkan mereka semua. Kau cukupkan semua apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan. Untuk mereka bisa menjalankan visi dan misi-Mu Bapa dalam memenangkan jiwa-jiwa. Bapa, hamba juga menyerahkan gereja kami ini GBI Gading Serpong ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu untuk gereja-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali beribadah di pagi hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu Bapa. Kau berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Kau berkati mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat Tuhan, dengan penuh harapan baru Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini, tim musik semua Tuhan, mereka boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk TNI dan Polri Tuhan.
Kami bawa TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati TNI dan Polri Bapak, Kau tambahkan hikmat-Mu Tuhan, agar mereka bisa bekerja dengan benar Tuhan, dalam setiap mengambil keputusan Tuhan, dalam setiap memberantas setiap tindak kejahatan Bapak, apapun jenis kejahatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menyertai TNI dan Polri Tuhan, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang aman, bangsa yang adil, bangsa yang dimerdekakan Kau Tuhan. Makasih Bapak, hamba serahkan TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu, biarlah kasih anugerah-Mu yang menyertai mereka semua Bapak. Bapak, kalau sebentar juga hamba akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Kau utus ke tempat ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan hikmat, kuasa, dan Roh Kudus-Mu Bapa, agar semua firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh jatuh di setiap hati kami Bapa, boleh mengubahkan hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami boleh terus bertumbuh dewasa melalui iman kami Bapa, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh membawa sukacita yang baru, harapan yang baru dari-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah semua yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, boleh jadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat persembahan kita. Kita berdoa. Bapa, segala berkat bersumber dari Engkau. Biarlah apa yang kami berikan pada hari ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Dia. Kita bergerak, bergoyang, bersorak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sayang semua. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sebentar. Saudara ngerasa gak sih kalau disayang sama orang itu ada sukacita, betul? Tadi masih ada yang begini. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Senyumnya. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang semua. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya,
aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 Puji Tuhan. yes. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang semua. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang semua. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Rasanya masih kurang. Kalau kita nyanyi dangdut ya, rasanya masih kurang. Kurang goyang semua. Haleluya. Masih mau muji Tuhan? Amin. Hey! Shalalalala, shalalalala, Shalalalala. Semua. Shalalalala, 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 shalalalala lagi. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Semua. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Semua. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalala, shalalalala, 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 shalalalala. Sungguhlah hidupku ditebus, yes, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yes. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita akan lihat pengumuman sepanjang minggu.
siapkan hati dan kebenaran kita lebih lagi. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kita, biar kita tetap ditemukan taat dan setia. Kami datang kepadamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua muanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapakku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu
menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Bapa di dalam surga, kami tahu tanpa kekuatan daripadamu. Seringkali kami mungkin merasa lelah dan capek untuk mengikut Engkau Tuhan. Tapi biarlah pada pagi hari ini kami menyadari karena ada Roh-Mu dalam kehidupan setiap kami. Itulah yang menopang kami, menuntun kami, menguatkan kami. Di saat kami lelah, kami capek Tuhan, kami lemah. Kami itu ada kekuatan yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini biarlah kami mau sama-sama sadari kerapuhan kami. Kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu selalu dalam kehidupan kami. Dalam masa yang tidak menentu Tuhan, kami tahu hanya Engkau-lah harapan di hidup kami. Pada pagi hari ini Roh Kudus, kami tidak hanya mau sekedar mendengarkan apa yang dikatakan manusia, tapi biarlah isi hati-Mu sendiri yang bekerja dalam hati setiap kami, menguatkan kami, mengubahkan kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku dari setiap firman-Mu ya Allah. Dan sampai pada akhirnya kelak kami boleh sama-sama mendengar perkataan-Mu kepada setiap kami, sabaslah hai hamba yang setia. Itulah kerinduan hati setiap kami semua, melebihi dari apapun di hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, karena itu kami buka hati dan pikiran kami selebar-lebarnya, dan biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan setiap kami pada saat ini dan seterusnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Yang gak baik juga saya bilang bahwa it's okay to be not okay, bahwa Tuhan juga merasakan kelemahan yang kita rasakan. Apalagi pada hari-hari menjelang penyaliban yang sebentar lagi kita sama-sama peringati, kita tahu bahwa Allah pun merasakan kelemahan sebagaimana yang kita rasakan. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu tema, yaitu kekuatan dalam ketaatan dan kesetiaan. Kekuatan dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita mungkin sedang diuji, kita mungkin mengalami berbagai macam tantangan Bapak Ibu. Akan iman kita, apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita mau taat kepada Dia, atau kita punya alternatif yang lain supaya kita enggak lagi taat dan setia kepada Allah. Ayat bacaan dari saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 Bapak Ibu. Saya pergunakan TB2 atau terjemahan baru 2, 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai yang ke-13 saya akan bacakan untuk kita semua. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut
untuk menjadi pengikut Musa dan mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan lakukan setiap hari. Bapak, Ibu, beberapa dari kita atau mungkin semua dari kita pasti pernah namanya berkeliling di satu pusat perbelanjaan. Betul ya, pasti. Nggak ada yang saya rasa orang, ini mana Tangsel ya, Tangsel banyak mall di sini gede-gede juga, nggak kalah sama Jakarta, tapi kalau di Jakarta dekat rumah saya ada satu mall namanya CP, Central Park, bukan parkiran ya Bapak Ibu, namanya sama kayak nama inian parkir, perusahaan perparkiran. Nah, beberapa dari kita mungkin pernah mengalami bahwa satu kali kita butuh untuk beli sesuatu barang, entah itu pakaian, entah itu sepatu, entah itu keperluan lainnya, dan kita lalu pergi ke satu pusat perbelanjaan Bapak Ibu. Tujuan awalnya adalah mencari kebutuhan. Tetapi ketika kita parkir kendaraan kita, masuk ke dalam mall, dan kita mulai melihat, wah ada diskon up to 50%, ada diskon sampai 50%, menjelang lebaran lagi ini kan, kita awalnya nggak tergoda. Tapi ketika kita biasanya menonton di media sosial, ada channel namanya Gadgetin, Bapak Ibu kalau ada yang tahu, biasanya bahas soal elektronik begitu, handphone yang paling baru-baru biasa dibahas di sana, ya iPhone juga termasuk di situ. Dan ketika kita melihat, oh ada diskon lagi up to 70% sampai 70%. Dan akhirnya dia tujuan utama kita adalah mencari baju, mencari sepatu atau kebutuhan yang kita sungguh-sungguh butuhkan, mulai teralihkan dengan diskon-diskon itu. Dengan barang-barang yang sebenarnya kita nggak terlalu butuh Bapak Ibu. Yang pernah mengalami katakan amin. Dan alhasil ketika kita akhirnya tertarik dengan yang namanya diskon itu, kita tarik dengan yang namanya sale yang dipamerkan di berbagai toko itu, lalu kita mulai malah membeli sesuatu yang kita nggak sungguh-sungguh perlukan Bapak Ibu. Dan ketika kita pulang kita baru sadar, yang seharusnya saya sungguh-sungguh perlukan, ternyata nggak saya beli. Yang seharusnya saya sungguh-sungguh butuhkan, malah saya nggak bawa pulang, malah yang nggak saya perlukan, kenapa saya bawa pulang? Kita kemudian bisa belajar bahwa ternyata ketika kita keluar dari mall itu, kita bisa punya dua pilihan. Kita pulang dengan rasa kecewa karena yang kita inginkan nggak dapat, atau yang kedua kita kecewa karena yang kita butuhkan kita akhirnya nggak jadi bawa pulang. Saya nggak menyamakan padang gurun dengan pusat perbelanjaan Bapak Ibu, tentu berbeda, panasnya aja beda ya, panasnya aja beda. Bangsa Israel itu bingung waktu itu mau kemana-mana, yang dilihat cuman ya padang pasir aja, pasir, kadang ada tanaman-tanaman mungkin kaktus atau semacamnya.
Tapi ada kesamaannya bahwa ternyata kita diuji dengan apa yang ada di imajinasi kita. Apa yang muncul dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Kenapa kalau saya bawa ini ke dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu? Kenapa kita sangat mudah teralihkan dan berpaling dari tujuan utama kita sebagai seorang Kristen? Kenapa kita sangat mudah yang tadinya kita cuma mau cari baju dan atau sepatu atau kebutuhan lainnya, lalu kita bawa pulang hal-hal yang kita nggak butuhkan? Karena ada sesuatu yang kemudian timbul dalam hati kita. Secara spiritual saya katakan itu adalah berhala. Paulus pun mengatakan demikian. Bangsa Israel itu nggak cuma mikirin soal patung lembu emas pada waktu mereka di padang gurun itu, Bapak Ibu. Tapi mereka mikirkan, kok kayaknya waktu di Mesir lebih enak, saya bisa makan tenderloin ya. Saya bisa makan daging ya. Yang emang jauh lebih enak dari sekedar burung yang tiap hari jatuhnya itu dan roti yang disebut mana itu yang jatuh tiap hari seperti itu. Bosen. Tapi kan ada imajinasi yang kemudian muncul, kayaknya lebih enak yang itu deh. Akhirnya mereka keluar dari dari bangsa Mesir dengan perasaan kecewa. Karena apa yang mereka inginkan mereka nggak peroleh. Padahal apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan setiap hari. Mereka menyembah Allah itu bukan lagi dengan apa yang Allah inginkan dalam hidup mereka, tapi dengan apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Bangsa Mesir kok bisa menyembah Tuhan dengan berbagai macam bentuk yang bagus-bagus ya. Ada singa dengan kepala manusia atau seperti itu yang namanya Sphinx. Ada namanya Horus, dewanya mereka dengan badan manusia, kepala burung, elang. Kenapa kita nggak punya Allah yang bisa kita lihat dan kita sembah pada saat ini? Dan makanya ketika mereka membuat patung anak lembu emas itu bukan soal Allah yang dibawa dari Mesir, tapi Allah yang mereka sembah harus dengan imajinasi mereka. Dan itu jadi masalah dengan kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu. Kita kerap kali menyembah Allah dengan imajinasi kita tentang Dia yang tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam Alkitab. Apa yang Dia katakan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Seorang pendeta bernama Tim Keller, Bapak Ibu, dia mengatakan demikian. Berhala adalah segala sesuatu yang lebih penting bagi Anda daripada Tuhan. Segala sesuatu yang menyerap hati dan imajinasi Anda lebih dari Tuhan. Segala sesuatu yang Anda cari untuk memberi Anda apa yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang begitu sentral dan penting dalam hidup Anda, sehingga jika Anda kehilangannya, hidup Anda akan terasa hampir tidak berarti. Ketika kita membaca ini, kita mungkin mulai membayangkan, oh, jangan-jangan emang saya selama ini keliru. Mengikut Tuhan itu seperti apa? Kita keliru membayangkan pengiringan kita kepada Dia seperti apa. Tapi kita mulai menggantikannya dengan imajinasi yang lain tentang bagaimana mengikut Tuhan. Pada saat ini kita begitu banyak dialihkan dengan hal-hal di sekitar kita, Bapak Ibu. Keuangan dapat menjadi berhala bagi kita. Jika keuangan menjadi berhala bagi kita, siap-siaplah kita terkena OTT, Bapak Ibu. Operasi tangkap tangannya KPK. Kalau kita membayangkan bahwa seksualitas menjadi berhala bagi kita, siap-siaplah bahwa kita menjadi bagian dari Epstein Files, Bapak Ibu. Kalau yang belum tahu tentang Jeffrey Epstein, seorang yang sangat amat kaya, Bapak Ibu. Secara manusia mungkin kita bilang, oh dia diberkati sekali. Bayangkan, bukan cuma punya mobil, punya helikopter pribadi, bahkan punya pulau pribadi. Tapi ternyata sangat bobrok moralnya, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan kayaknya di pulau itu ada sebuah kuil yang dibangun untuk entahlah apa maksudnya dibangun itu, penyembahan kepada iblis atau semacamnya, kita nggak pernah tahu. Kalau ada yang tahu saya curiga Bapak Ibu, jangan-jangan Anda pernah ke sana. Tapi kalau kita membayangkan bahwa seks itu menjadi berhala bagi kita akan menjadi orang yang hampir sama seperti Jeffrey Epstein. Kalau kita berpikir bahwa jabatan menjadi berhala bagi kita bisa menjadi orang yang sangat manipulatif di tempat di mana kita berada, Bapak Ibu. Berhala adalah semua yang kita pikirkan dan itu menggantikan pusat dari pikiran kita tentang siapa itu Tuhan. Karena kita nggak lagi mikir tentang kita menyembah Dia karena Dia siapa.
Tapi kita menyembah dia karena apanya. Itu udah hati-hati Bapak Ibu. Berhala itu nggak mesti bicara soal kita pergi ke kuil tertentu, kita menyembah patung tertentu. Itu nggak lagi penting bagi kita. Sangat bisa dilihat, ini udah bukan lagi nilai iman Kristen. Tapi ketika kita datang ke gedung gereja ini, kita datang ke rumah Tuhan, kita berkumpul bersama-sama. Dan kita mulai membayangkan, kalau kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan kemudian harus memberikan apa yang saya minta dari dia, itu ada yang salah dengan iman kita kepada dia. Jangan-jangan kita menjadikan rumah Tuhan ini sebagai tempat penyembahan berhala. Karena ingat sebelum Yesus disalib pun dia juga memasuki bait Allah dan dia porak-porandakan halaman bait Allah. Karena apa? Isinya jadi sarang penyamun di situ. Padahal yang dilakukan di situ adalah menjual beli korban untuk Tuhan. Tapi Tuhan nggak terima dengan hal itu. Artinya ketika kita bicara soal berhala pada saat ini, kita sangat mungkin tanpa kita sadari, bahkan mungkin saja saya di tempat ini menjadikan pengakuan menjadi berhala bagi saya, penghormatan menjadi berhala bagi saya. Makanya kadang-kadang saya suka mikir kenapa hamba Tuhan atau pendeta itu mesti duduk di paling depan. Kadang-kadang boleh juga di belakang gitu, biar merasakan sama dengan jemaat lainnya. Karena semua kita adalah sama-sama hamba kan. Kadang suka kikuk gitu, disalami banyak orang, ketemu hambanya, shalom hambanya. Sama-sama hamba kan. Kita sama-sama hamba, baik yang pelayanan maupun yang enggak. Cuman beda ladangnya aja. Yang satu di mimbar, Bapak Ibu nanti ladangnya itu ada yang di dapur rumah Bapak Ibu. Ada yang di pekerjaan Bapak Ibu. Makanya hati-hati, karena pengultusan itu pun juga terjadi di banyak gereja. Nggak sebut merek saya, nanti disomasi. Cukup kembaran saya aja yang disomasi sama beberapa itu kan. Menurut keyakinan saya, katanya seperti itu. Jadi hati-hati dengan ibadah kita kepada Tuhan pun itu sangat mudah bergeser menjadi kepada berhala karena imajinasi yang keliru tentang siapa Allah yang kita sembah. We worship Him because of who you are. Kita menyembah Allah karena siapa Dia. Karena apa yang telah dilakukan, bukan karena apa yang akan dilakukan, yaitu iya, tapi itu udah jadi bagian dari semua rencana Tuhan bagi kita. Bukan karena kita mau bertransaksi dengan Tuhan, Tuhan saya kasih persembahan nanti Tuhan balikin kepada saya. Enggak begitu Bapak Ibu. Prinsipnya itu bukan begitu. Kalau kita sampai punya sifat seperti itu, transaksional, kita nggak ada beda dengan bangsa Israel di padang gurun pada waktu itu. Lalu kalau kita tanya apakah ada seseorang yang kebal dan dapat terluput dari penyembahan berhala modern pada masa kini? Gak ada. Semua kita sangat bisa. Bahkan kalau kita misalnya bilang seandainya di gereja Bethel Indonesia itu memberlakukan ada kayak penghormatan terhadap orang-orang kudus seperti gereja Ortodoks atau Katolik, itu pun kita harus sadari bahwa orang kudus pun adalah orang berdosa yang dibenarkan Tuhan. Yang selama hidupnya pun berjuang dengan hal-hal semacam ini juga seperti itu. Makanya kalau misalnya saya belajar dari satu teolog Katolik bernama Henry Nouwen. Dia sadari kerapuhannya dia, kelemahannya dia. Bahwa dia punya disorientasi seksual seperti itu. Tapi itu gak menjadikan dia beralasan, saya boleh dong hidup dalam dosa. Enggak. Cukup saya menolak seperti orang-orang yang berbuat amoral seperti itu dan saya menjadi seorang pastor. Hidup di biara, melayani orang-orang yang memang memerlukan bantuannya dia. Dan menegasi kelemahannya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Semua orang di muka bumi ini pasti mengalami cobaan yang sama seperti yang kita alami. Hanya beda modelnya aja, beda tipenya aja. Bapak Ibu mungkin pencobaan yang ini, saya mungkin pencobaan yang ini. Semua kita mengalami hal yang sama, dicobai setiap hari Bapak Ibu. Bahkan seorang pendeta bernama John Calvin, dia pernah bilang seperti ini, sifat manusia bisa dibilang adalah pabrik berhala yang tidak akan pernah berhenti. Bekerja tiap hari memproduksi berhala dalam hati kita. Tapi persoalannya adalah apakah kita dapat teguh di dalam Tuhan atau enggak. Kuncinya cuma satu, sadari kerapuhan kita, kelemahan kita, kita sangat mungkin untuk dicobai Bapak. Ketika kita waspada, maka kita akan sangat amat hati-hati dalam berjalan sebagai pengikut Kristus.
Kita harus sadar bahwa kita ini diciptakan bukan menjadi rupa dunia ini, bukan menjadi imago mundus, bukan Bapak Ibu. Tapi menjadi imago Christi, rupa Kristus di dunia ini. Persoalannya adalah kerap kali yang menjadi pencobaan buat kita adalah bagaimana supaya rupa dunia ini muncul di hidup saya. Iya enggak? Kayaknya kalau kita hidup tanpa satu brand tertentu yang melekat di diri kita, kayaknya ada yang aneh deh. Saya bukannya lalu terus menolak, oh jadi kalau gitu kita nggak boleh, misalnya saya dari dulu pakai handphone selalu Samsung Bapak Ibu, bukan promosi, saya nggak di endorse. Tapi memang itu yang kira-kira paling cocok dengan saya. Nggak yang paling canggih, tapi yang paling nggak yang apa saya butuhkan bisa dipakai di handphone itu Bapak Ibu. Bukan karena terus, oh kalau ganti Samsung terus kayak nggak suka cita lagi, enggak. Tapi saya pernah coba beberapa model yang lain, kayak kurang cocok deh, kayak ada yang aneh aja waktu lihat tampilannya nggak sesuai dengan kebiasaan saya, lalu ya beradaptasi lagi itu ternyata nggak gampang. Bukannya terus kita yang dari dulu pakai iPhone lalu nggak boleh pakai iPhone lagi, nggak begitu Bapak Ibu. Tapi artinya ketika kita sadari kenapa kita melakukan ini dan itu bukan supaya kita membawa gambar dunia ini. Bukan bahwa rupa dunia ini muncul di hidup kita, bukan seperti itu. Tapi supaya rupa Kristus pun muncul di hidup kita. Kalau Bapak Ibu misalnya ada yang mau bekerja jadi brand ambassador dari produk tertentu, itu juga nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita mulai seolah-olah kalau kita mendewakan produk itu. Mendewakan produk tertentu, brand tertentu Bapak Ibu. Hati-hati dengan itu. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa kita itu teguh berdiri. Ingat hari-hari ini banyak hamba Tuhan mengalami kejatuhan. Ada satu hamba Tuhan gereja besar di Amerika, tahu-tahu beberapa hari ini memutuskan aku jadi agnostik aja deh. Kayaknya saya nggak bisa memahami apa yang Allah katakan di dalam perkataannya di dalam Alkitab, seperti itu. Banyak hamba Tuhan yang hari-hari ini, nggak banyak sih, yang saya tahu baru satu. Dia lelah dengan pelayanannya dan dia akhirnya bunuh diri. Karena dia merasa nggak kuat lagi. Padahal jemaatnya itu anak-anak muda banyak sekali Bapak Ibu, ribuan. Di sebuah gereja besar di Amerika. Tapi karena apa yang dia bayangkan tentang bagaimana mengikut Tuhan itu ternyata berbeda dengan apa yang saya alami setiap hari. Itu pun jangan-jangan yang dialami oleh bangsa Israel Bapak Ibu. Nah lalu bagaimana supaya kita dapat mengatasi berbagai berhala yang terus-menerus diproduksi dalam hati kita Bapak Ibu. Gimana kita bisa berhadapan dengan hati kita yang tiap hari itu memproduksi berhala. Yang pertama, milikilah rasa cukup, sufficiency. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 dikatakan demikian dan yang ke-7. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Bayangkan kalau kita menghadapi apa yang bangsa Israel hadapi Bapak Ibu, mungkin kita merasa bahwa kayaknya normal-normal aja deh. Kayak mereka bosan dengan kehidupan mereka yang monoton setiap hari lalu mencari sesuatu yang baru dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka minta apa yang selama ini Tuhan kasih itu kayak nggak cukup buat mereka. Apa yang Tuhan sediakan itu nggak cukup bagi mereka. Karena apa? Mereka nggak pernah merasa cukup di dalam hatinya. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya berpikir begini. Istri saya tuh suka bilang bahwa kamu tuh kayak orang nihilis deh. Nihilis tuh kayak orang yang nggak punya suatu target yang besar dalam hidup ini. Tapi saya bilang sama dia, ya mungkin kali ya, tapi saya merasa bahwa apa yang saya hadapi hari demi hari itu cukup buat saya di dalam Tuhan. Banyak yang suka ngomong, kenapa kamu nggak jadi dosen aja, kamu nggak jadi ini. Ya yang saya lakukan tiap hari ini rasanya cukup bagi saya. Sufficiency, rasa cukup itu bagaimana kita bisa berkata dalam diri kita, Christ is enough for me. Kristus itu cukup bagi saya. Kalau kita merasa seperti bangsa Israel itu, kita melihat ternyata hal-hal yang baik itu juga berbahaya loh, jangan-jangan bagi kita. Bekerja itu baik nggak Bapak Ibu? Baik, itu identitas kita. Homo faber, kita adalah manusia, kita adalah makhluk yang bekerja. Kita juga
berpikir bermain itu baik atau buruk? Baik. Yang masih muda-muda nih juga ada sebagai anak muda. Itu pun identitas kita sebagai Homo Ludens, kita adalah makhluk yang bermain sebenarnya. Tapi adalah ketika kita bekerja dan kita bermain, itu sampai kita melupakan identitas kita sebagai manusia yang harusnya utuh, bukan hanya dari dua hal itu. Atau dari satu hal salah satunya. Makanya sampai muncul ada istilah workaholic. Karena apa? Ada orang yang bekerja ternyata berpikir 24 jam gak cukup buat saya. Kalau bisa Tuhan tambahkan 1 jam lagi, saya akan kerja 25 jam sehari. Saya nggak tahu apakah di sini ada yang bekerja dalam perusahaan Asia Timur, saya nggak bilang persis negaranya, nanti disomasi bahaya. Tapi itu ada yang bilang, ya kalau kerja di kantornya perusahaan ini, itu bisa 14 jam sehari. 10 jam sisanya kita mesti bagi-bagi waktu untuk istirahat, makan, tidur, lain-lain. Perjalanan, betul, 14 jam sehari. Dan kita kerap kali berpikir bahwa kerja itu baik, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan juga ciptakan hari Sabat bagi kita. Perhentian bagi kita, peristirahatan bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, ingatlah bahwa kita diciptakan bukan sekedar untuk bekerja. Kerja itu butuh. Itu identitas kita, sekali lagi saya katakan. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa Sabat diciptakan supaya kita ikuti teladan Tuhan. Bahwa kita bukanlah robot yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jangan sampai Bapak Ibu saking kita merasa bahwa saya kerja harus lebih dari ini. Pas tidur pun otak kita nggak berhenti bekerja. Ada nggak orang-orang begitu? Ada Bapak Ibu. Bahkan di mimpinya pun bekerja. Ketemu dengan bosnya. Pas bangun-bangun, kenapa kamu pegang handphone waktu tidur? Iya, saya mimpi ditelepon sama bos saya. Miliki rasa cukup Bapak Ibu. Lalu gimana kalau misalnya kita menghadapi pekerjaan yang seperti itu pada saat-saat ini? Ya mau nggak mau saya bilang, karena kita memang lagi bekerja, membutuhkan pekerjaan dengan ekstra pada saat ini. Jangan terus nanti Bapak Ibu, ngomong ke bosnya, itu pendeta saya bilang nggak boleh kerja secara berlebihan. Jangan gitu juga Bapak Ibu, tapi ingatlah porsi dalam kehidupan kita. Ingatlah porsi yang tepat dalam kehidupan kita. Nanti kalau saya bilang begini terus Bapak Ibu alasan ngomong ke bosnya, iya pendeta yang kemarin khotbah di gereja saya. Bilang kalau kerja juga harus ingat waktu Pak. Jadi ngotbahin bosnya. Nanti yang di demo pendetanya terus nanti Bu Gembala ya, ditelepon sama bos Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi ingatlah porsinya. Ketika kita bekerja, bekerjalah secara sungguh-sungguh, waktu istirahatnya dengan sungguh-sungguh. Kan banyak yang pola hidup itu kan kelihatan Bapak Ibu. Pas kerja kita nggak sungguh-sungguh, sambil bermedia sosial, buka Instagram, buka YouTube, yang lain-lainnya. Jadi kita pas harusnya kerja bisa full dan maksimal di waktu kerja, kita jadi nggak maksimal. Ketika kita harusnya istirahat, kita malah pakai waktu istirahat kita buat bekerja. Itu permasalahan kebanyakan dari kita. Sebagai orang Kristen juga seperti itu. Jadi artinya ketika kita hidup sebagai seorang Kristen, kita juga perlu perhatikan identitas kita sebagai manusia. Supaya kita nggak salah di jalan di mana kita melangkah sehari-hari. Itu yang pertama Bapak Ibu, milikilah rasa cukup supaya kita nggak menjadi penyembah berhala modern di masa ini. Yang kedua, milikilah gratitude, milikilah rasa syukur. 1 Korintus 10 ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu, kalau kita baca tulisan Paulus ini kita melihat bahwa ternyata bersungut-sungut itu punya makna yang sama dengan mencobai Kristus. Kita mungkin pada saat ini enggak secara langsung kayak Petrus yang ngomong ke Yesus, Tuhan janganlah engkau sampai disalibkan seperti itu. Kita mungkin enggak ngomong begitu. Kita mungkin nggak kayak iblis yang mencobai Yesus di padang gurun selama 40 hari, 40 malam.
Tapi Paulus bilang dengan jelas kepada kita semua, kalau kita bersungut-sungut, itu punya makna yang sama bahwa kita sedang mencobai Kristus. Karena ternyata kita berpikir apa yang kita alami setiap hari ini, itu kayaknya salah deh Tuhan. Kayaknya ada yang keliru ketika kita menjalani hari-hari ini. Benar gak sih Tuhan itu sang master plan? Benar gak sih dia yang merancangkan semua yang indah dalam kehidupan kita? Kenapa kok seperti ini? Banyak hal di hidup ini yang membuat kita kerap kali susah untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa ternyata dalam setiap aspek di kehidupan kita, entah itu sakit, entah itu kita kehilangan orang kita kasihi, entah kita mengalami penderitaan tertentu Bapak Ibu, kita percaya bahwa ternyata semuanya Allah merancangkan yang terbaik bagi kita. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya kelak, Tuhan itu sudah memberikan sebuah gambaran besar Bapak Ibu, blueprint dalam Wahyu. Lihatlah aku buat semuanya baru. Nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi ratap tangis, nggak ada lagi sakit penyakit, nggak ada lagi kejahatan. Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Tapi persoalannya kita kerap kali nggak mau melihat blueprintnya Tuhan. Kita nggak melihat blueprint yang Allah telah bikin itu, tapi kita lihat peringan kita sendiri. Yang kecil, kalau kita bilang itu kayak mosaik Bapak Ibu. Tuhan bikin sebuah mosaik yang besar, yang indah bagi kita, tapi kita cuma lihat di satu sudut yang paling kecil. Kayaknya kok nggak bagus-bagus amat, mosaiknya tuh cuman batu hitam dan merah pas kita lihat dari jarak jauh, dari besar, dari jarak yang cukup seperti itu, kita baru bisa melihat keindahannya. Kita belajar Bapak Ibu bahwa ternyata hidup kita ini hanya bagian kecil yang telah Allah rancangkan dari sebuah rancangan yang lebih besar lagi bagi kita semua. Bukan cuma bagi saya, tapi bagi kita semua sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu misalnya pernah nonton satu film namanya Bruce Almighty, film agak lama, yang main Jim Carrey. Tapi gimana seandainya ketika manusia jadi Tuhan? Dia orang yang suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya dipecat dari kantor saya? Kenapa kok saya nggak dapat pekerjaan? Kenapa kok saya begini? Semua dikomplain kepada Tuhan. Dan satu kali Tuhan kasih jawaban sama dia, oke, kita tukar posisi. Kamu jadi Tuhan, saya jadi ciptaan. Oke. Akhirnya Bruce punya kekuatan yang Tuhan miliki, dan dia mulai mendengar tiap hari dia nggak bisa tidur Bapak Ibu. Ada doa yang masuk, Tuhan tolong berkatilah orang tua saya, Tuhan tolong sembuhkanlah anak saya, Tuhan tolonglah supaya saya bisa menang lotre ini. Dan ketika dia bingung jawabin satu-satu Bapak Ibu, dia akhirnya buka satu seperti email seperti itu, dan dia dengan sangat praktis ya jawab semua yes. Dan ketika semua yes pada waktu itu dunia kacau balau Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata yang minta loterinya itu bisa menang bukan cuma satu orang. Tapi semua orang, ribuan orang ikut lotre waktu itu berdoa sama Tuhan juga. Tuhan kasih saya menang. Dan hadiah yang harus 1 juta US dollar itu dibagi berapa juta orang. Kenapa jadi hadiah kecil sekali? Karena kata semuanya menang Bapak Ibu. Ternyata di belahan bumi tertentu terjadi badai yang sangat kacau balau. Karena apa? Belahan bumi lain itu sedang berdoa, Tuhan berikan kepada kami cuaca yang indah, cuaca yang baik. Dunia yang tadinya nggak pernah ngelihat matahari, tapi tempat yang lainnya ada badai, ada tsunami. Karena ternyata kita harus sadari, setiap sisi di bumi ini, di hidup kita ini, Tuhan itu mengatur satu sama lain. Kita adalah puzzle-puzzle yang nggak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Ketika kita ingin berdiri sendiri, itu jadi nggak lengkap tanpa puzzle yang lain. Jadi artinya, mulailah bersyukur buat setiap hal yang terjadi di hidup kita. Setiap puzzle yang mungkin kita alami, tapi satu persatu disusun oleh Tuhan. Jadi sebuah rangkaian yang indah. Dan kalau kita bisa melihat hal seperti ini, kita akan jadi orang yang tampil sebagai orang-orang yang menang atas berhala-berhala di hidup kita. Kita bisa bilang begini Bapak Ibu, tidak ada ancaman yang lebih besar bagi berhala-berhala yang kita miliki selain kesetiaan Tuhan kepada kita. Bayangkan bangsa Israel yang demikian jahatnya di hadapan Tuhan. Kok masih bisa Tuhan bawa ke tanah perjanjian itu? Karena apa? Kesetiaan Tuhan. Bayangkan kalau misalnya orang-orang ini dibawa masuk ke tanah Kanaan. Itu tanah Kanaan pasti nggak sampai sehari kacau balau Bapak Ibu. Karena apa? Orang-orang yang hidupnya nggak teratur, semua dikuasai sendiri, semua dipaksa buat keuntungan sendiri Bapak Ibu.
Tapi Tuhan udah seleksi alam di situ. Supaya orang-orang yang memang egois, orang-orang yang gak peduli dengan sesamanya, ya udahlah meninggal di gurun. Supaya ketika masuk tanah Kanaan, perjanjian dengan Tuhan itu boleh dirasakan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan saya mau ngajak kita belajar sama-sama dari seorang tunanetra bernama Fanny Crosby. Seorang penggubah lagu, bayangkan tunanetra tapi dia menggubah lagu. Salah satu lagu yang saya sangat sukai Bapak Ibu, itu judulnya Di Jalanku Diiring. All the way he leaded me. Dia bilang, ini teks dalam parafrase di Indonesia Bapak Ibu. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ini lagu saya ingat cuman biasanya saya dengar di rumah duka. Sayangnya. Tapi kita mesti sadar bahwa ternyata ini adalah sebuah nyanyian setiap hari sebenarnya bagi kita. Karena setiap hari kita tuh pasti diperhadapkan dengan suka duka di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Nggak ada orang yang 24 jam itu happy melulu, nggak ada. Apalagi di Jakarta. Keluar dari rumah aja masuk lampu merah itu udah dibikin nggak happy biasanya. Lebih banyak dukanya, baru keluar punya mobil baru, ya nggak nyampe sebulan udah ada lecetnya di sisi kiri, di sisi kanan, 2 bulan ada penyok di belakang. Semua kita yang hidup di dunia ini, itu pasti ada namanya suka dan duka. Itu 2 bagian yang gak terpisahkan, kayak selembar mata uang, 1 koin mata uang. Tapi bersyukurlah kita tahu bahwa kita gak jalan melaluinya sendirian. Tapi kita punya Yesus sebagai pandu hidup kita. Dia penuntun kita. Kayak dibilang bahwa dialah batu karang itu. Jadi artinya ketika kita menghadapi hal-hal hidup ini Bapak Ibu, percayalah Yesus pun turut menghadapinya bersama-sama dengan kita. Kalau kita mikir, Tuhan kayaknya aku udah capek jadi orang Kristen. Ingat, Tuhan udah lebih dulu capek di kayu salib itu Bapak Ibu. Dia udah lelah duluan ketika di malam Getsemani itu, di Taman Getsemani. Dia merasakan bagaimana beban yang harus dia hadapi keesokan harinya. Dan dalam nyanyian terakhir hidupnya, dia bisa mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Itu kan sebuah nyanyian ratapan dari Mazmur. Bagaimana kita merasa kok Tuhan meninggalkan kita. Tapi saya ingin ingatkan gini, bahwa kita bisa aja berpikir bahwa kita bisa lari dari Tuhan. Seorang teolog bernama Calvert bilang seperti itu. Kita bisa aja berpikir kita lari dari Tuhan. Tapi ingat bahwa kita gak bisa lepas dari Dia. Pemazmur mengatakan demikian, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Aku lari ke gunung, Engkau di sana. Aku turun ke dunia orang mati, Engkau di sana. Aku ke ufuk timur, Engkau di sana. Aku kemana-mana, Engkau ada di mana-mana. Ingatlah kalau kita yang mulai pada saat ini berpikir, Tuhan kok kayaknya capek ya jadi orang Kristen. Tuhan kok kayaknya capek ya hidup gini-gini aja. Ingat, kita itu berubah setia dan taat kepada Tuhan itu enggak mesti terus kita nyangkal iman kita, enggak. Tapi mulai kita berhenti bersyukur, kita berhenti merasa bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita, Tuhan kita, penyedia kita, pemelihara kita. Kita itu udah mulai keluar dari iman kita sebenarnya sebagai seorang Kristen. Nggak mesti ganti KTP Bapak Ibu. Tapi waktu kita mulai mengingkari siapa Dia bagi kita. Jangan-jangan kita mulai nggak setia, apalagi taat sama Tuhan. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Saya undang boleh pemain musik maju ke depan. Kebahagiaan hanya dapat dicapai dengan melihat ke dalam diri dan belajar menikmati apapun yang diberikan kehidupan. Hal ini membutuhkan transformasi ketamakan menjadi rasa syukur. Ungkap seorang bapak gereja bernama John Chrysostom. Bapak Ibu, kita merasa bahwa kayaknya hidup kita banyak kekurangannya. Saya pengen kita berpikir sekali lagi, kita koreksi hati kita. Jangan-jangan bukan hidup ini banyak kurangnya, tapi kita yang banyak maunya. Padahal yang Tuhan sediakan itu cukup bagi kita. Pernah gak sih berasa yang tadinya gajinya 4,5 juta bisa cukup hidup sebulan. Tapi ketika dinaikkan kita merasa kok kayak kurang, jadi malah kurang ya ketika gaji saya naik jadi 6 juta misalnya seperti itu. Pas kita mulai berusaha, 6 juta bisa cukup, puji Tuhan. Tuhan tambahkan lagi,
kok jadi malah kurang lagi seperti itu. Karena apa? Kita kerap kali melihat Tuhan kayak berkat Tuhan kurang, jangan, bukan. Berkat Tuhan tuh gak kurang Bapak Ibu. Kitanya yang terlalu banyak inginnya. Itu membuat kita merasa gak pernah bisa bersyukur. Dan ketika kita berhenti berasa bersyukur kepada Tuhan, hati-hatilah, berhala itu di depan pintu. Berhala itu gak bicara hal-hal yang lain mungkin di luar iman Kristen. Yang lebih bahaya adalah ketika kita membuat berhala bagi diri kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, kita mulai meninggalkan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tetap setia. Tetap setia. Saya ajak kita boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan dari awal lagu ini bersama-sama. Selidikilah hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari lebih sungguh katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ajar kami menyadari siang hari ini Tuhan, bahwa kerap kali permasalahan kami dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, ketaatan kami kepadamu, itu adalah masalah hati kami yang penuh dengan berhala yang kami ciptakan setiap hari Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali menjauh daripada Engkau, kami hidup melangkah jauh daripada Tuhan. Karena berhala yang kami tiap hari sembah, tanpa kami sadari kami menjauh darimu. Tapi siang hari ini Roh Kudus tolonglah setiap kami. Sadarkan kami bahwa ada Allah yang setia yang terus menemani kami, mendampingi kami, memanggil kami bertobat untuk kami pulang kepada hati Bapa. Pada siang hari ini kami mau sama-sama katakan kami mau mengiring Yesus seumur hidup kami. Kami mau tetap setia sampai pada akhir kehidupan kami. Supaya di akhir dari masa hidup kami kelak, setiap orang bisa melihat bahwa hanya Engkaulah pusat dari kehidupan kami. Engkau yang terlalu baik bagi kami Tuhan. Kami tahu bahwa kerap kali kami gak setia, tapi Tuhan tetap setia kepada kami. Kami bersyukur buat itu Tuhan.
Dan kami tahu bahwa ketika Tuhan yang memegang tangan kami, ketika kami goyah, ketika kami terjatuh bahkan, tapi Tuhan akan menopang dan mengangkat kami kembali. Supaya kami tahu bahwa kehidupan kami gak pernah sendiri. Bahwa ada Allah yang turut menangis bersama-sama dengan kami, supaya kelak kami boleh tertawa bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kehidupan ini, buat kebaikan Tuhan yang gak pernah berubah. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.